Kita masuk pada pembahasan pertama tentang etika dalam bertelepon. Etika dalam bertelepon adalah seperangkat aturan atau norma yang harus diikuti oleh seseorang saat melakukan komunikasi melalui telepon. Etika dalam bertelepon mencakup perilaku yang sopan, menghormati, dan memperhatikan orang lain. Ada beberapa etika dalam bertelepon. Yang pertama, menjawab panggilan dengan sopan dan ramah. Misalnya dengan ucapan halo, assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang atau selamat malam. Yang kedua ada memperkenalkan diri secara jelas dengan menyebutkan nama dan instansi atau perusahaan yang diwakilkan. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik dan memberikan respon yang sesuai dengan isi percakapan. Yang keempat, menghindari percakapan yang terlalu pribadi atau tidak pantas dilakukan dalam situasi tertentu. Yang kelima, memberitahu orang lain jika harus menunggu dalam panggilan dan meminta maaf jika memerlukan waktu lama untuk menjawab panggilan. Yang keenam, menghindari makan atau minum saat berbicara di telepon. Yang ketujuh, mengakhiri panggilan dengan sopan dan ramah. Pembahasan yang kedua, bahasa yang digunakan dalam bertelepon. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang efektif. Bahasa yang efektif dapat dikenali dari pemakaian bahasa yang sederhana, ringkas, jelas, sopan, santun, dan menarik. Bahasa yang sederhana. Sederhana berarti bersahaja, lugas, mudah, dan tidak berbelit-belit. Baik pemakaiannya, kata-katanya maupun kalimat-kalimatnya. Oleh itu, hendaklah dipakai kata-kata yang biasa dan lazim. Bahasa yang ringkas. Kalimat yang ringkas umumnya lebih tegas dan mudah dipahami, sedangkan kalimat yang panjang biasanya lemah dan kabur maksudnya. Bahasa yang jelas. Jelas berarti tidak samar-samar, tidak meragukan, tidak bermakna ganda, atau tidak menimbulkan salah paham. Bahasa yang sopan. Sopan berarti hormat dengan takzim, tertib menurut adat yang baik. Bahasa sopan itu dapat dicapai dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata-kata sapaan atau kata ganti. Yang ketiga, menggunakan kata-kata resmi atau baku. Yang selanjutnya adalah bahasa menarik. Menarik berarti dapat membangkitkan perhatian, tidak membosankan, dan dapat mengesankan angan-angan penerima telepon. Pembahasan yang ketiga adalah praktik bertelepon. Praktik bertelepon adalah cara-cara yang efektif untuk melakukan komunikasi melalui telepon yang meliputi keterampilan berbicara, mendengarkan, dan pemahaman tentang teknologi telepon. Beberapa praktik telepon yang baik antara lain menjawab panggilan dengan sopan dan profesional. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. Yang keempat, ada menjaga kecepatan berbicara yang tepat. Yang kelima, ada menghindari gangguan dan kebisingan. Yang keenam, ada mengucapkan terima kasih dan mengakhiri panggilan dengan sopan. Pembahasan yang keempat adalah langkah-langkah bertelepon. Yang pertama, ada siapkan diri sebelum melakukan panggilan. Yang kedua, ada perkenalkan diri dengan jelas. Yang ketiga, dengarkan dengan aktif. Yang keempat, ada gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Yang kelima, jangan berbicara terlalu cepat atau lambat. Yang keenam, ada tanyakan pertanyaan yang tepat. Yang ketujuh, ada tetap tenang dan terkendali tetap. Yang kedelapan, akhiri panggilan dengan sopan. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon sangat penting dalam menjalin komunikasi antara individu atau organisasi dengan pihak lain yang berada jauh. Keterampilan ini meliputi kemampuan dalam berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan juga pemahaman teknologi telepon yang digunakan. Dalam menjalankan praktik telepon, perlu diperhatikan etika dalam bertelepon agar dapat menciptakan interaksi yang baik dan profesional antara pihak yang terlibat. Beberapa praktik bertelepon yang baik antara lain menjawab panggilan dengan sopan dan profesional, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.